Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4B Indralaya yang beranggotakan saya Alif Nur Rahman dan teman saya Mutiara Abdul Azmi. Selanjutnya Saya Saluna. dan yang terakhir Saya Vera Ramasari. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai proses katabolisme asam lemak. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab untuk memahami katabolisme asam lemak. Materi singkat. Oksidasi asam lemak rantai panjang menjadi asetil-CoA adalah jalur penghasil energi sentral di banyak organisme dan jaringan. Di jantung dan hati mamalia misalnya, ia menyediakan sebanyak 80% kebutuhan energi dalam semua keadaan fisiologis. Elektron yang dikeluarkan dari asam lemak selama oksidasi melewati rantai pernapasan, mendorong sintesis ATP. Asetil-CoA yang dihasilkan dari asam lemak dapat teroksidasi sempurna menjadi CO2 dalam siklus asam sitrat, menghasilkan konservasi energi lebih lanjut. Pada beberapa spesies dan beberapa jaringan, asetil-CoA memiliki nasib alternatif. Di hati, asetil-CoA dapat diubah menjadi keton bahan bakar yang larut dalam air yang diekspor ke otak dan jaringan lain ketika glukosa tidak tersedia. Prosedur proyek. Yang pertama, mencari sumber materi katabolisme asam lemak. Kedua, mencari bahan atau sampel yang digunakan. Ketiga, setelah mendapatkan bahan atau sampel yang diamati, lalu direkam bahan atau sampel tersebut. Keempat, selanjutnya lakukan pengeditan hasil rekaman tersebut agar mendapatkan hasil video yang maksimal. Beberapa sumber asam lemak dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, antara lain pada keju, mentega, margarin, kacang atau polong-polongan, pada buah alpukat, kelapa, dan juga pada ikan atau daging. Pembahasan singkat. Pada vertebrata, sebelum triasilgliserol yang dicerna dapat diserap melalui dinding usus, mereka harus diubah dari partikel lemak makroskopik yang tidak larut menjadi misel mikroskopis yang tersebar halus. Larutan ini dilakukan oleh garam empedu, seperti asam taurokolat yang disintesis dari kolesterol di hati disimpan di kantong empedu dan dilepaskan ke usus kecil setelah menelan makanan berlemak. Adapun pemrosesan lipid makanan pada vertebrata mengikuti 8 langkah sebagai berikut. Langkah pertama, garam empedu adalah senyawa amfipatik yang bertindak sebagai deterjen biologis, mengubah lemak makanan menjadi misel campuran garam, empedu, dan triasilgliserol. 2. Pembentukan misel sangat meningkatkan fraksi molekul lipid yang dapat diakses oleh kinerja lipase yang larut dalam air di usus, dan aksi lipase mengubah triasilgliserol menjadi monogliserol dan diasilgliserol, asam lemak bebas, dan gliserol. 3. Produk kerja lipase ini berdifusi ke dalam sel epitel yang melapisi permukaan usus atau mukosa usus. 4. Selanjutnya produk tersebut diubah menjadi triasilgliserol dan dikemas dengan kolesterol makanan dan protein spesifik menjadi agregat lipoprotein yang disebut kilomikron. 5. Bagian protein lipoprotein dikenali oleh reseptor pada permukaan sel. Dalam pengambilan lipid dari usus, kilomikron yang mengandung apolipoprotein C2 bergerak dari mukosa usus ke dalam sistem limfatik dan kemudian masuk ke dalam darah yang membawanya ke otot dan jaringan adiposa. 6. Di kapiler jaringan ini, enzim ekstraselular lipoprotein lipase yang diaktifkan oleh ApoC2 menghidrolisis triasilgliserol menjadi asam lemak dan gliserol. 7. Pengambilan oleh sel-sel di jaringan target. 8. Di otot, asam lemak dioksidasi dan untuk energi. Di jaringan adiposa, mereka diesterifikasi ulang untuk disimpan sebagai triasilgliserol. Energi yang dihasilkan pada katabolisme asam lemak yaitu beta oksidasi menghasilkan 3 asetil-CoA dan molekul FADH2 dan NADH.
3-asetil CO2 yang masuk ke respirasi sel menghasilkan 3 ATP, 9 NADH, dan 3 FADH2. Total NADH sama dengan 11, sedangkan total FADH2 sama dengan 5. Sehingga total ATP sama dengan 3 ditambah 7,5 FADH2 ditambah 27,5 NADH sama dengan 38 ATP. Energi yang dihasilkan pada katabolisme glukosa yaitu total ATP sama dengan 2 gliko ditambah 2 Krebs ditambah 3 FADH2 ditambah 25 NADH sehingga total ATP menjadi 32 ATP. Kesimpulan: 1. Oksidasi asam lemak rantai panjang menjadi asetil-CoA adalah jalur penghasil energi sentral di banyak organisme dan jaringan. Yang kedua, di hati asetil-CoA dapat diubah menjadi keton, bahan bakar yang larut dalam air yang diekspor ke otak dan jaringan lain ketika glukosa tidak tersedia. Yang ketiga, energi yang dihasilkan pada katabolisme asam lemak yaitu 38 ATP. Nah, itu tadi video penjelasan mengenai katabolisme asam lemak dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.